Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosan Abdul A'la dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3. Kali ini saya mau menjelaskan materi ILC tentang diare. Apakah itu diare? Diare adalah buang air besar dengan konsisten lembek atau cair. Bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Bagaimana cara penularannya? Melalui makanan atau minuman yang tercemar kuman. Faktor risiko terjadinya diare: yang pertama, faktor perilaku; yang kedua, faktor lingkungan. Faktor perilaku: tidak memberikan age eksklusif, memberikan makanan pendamping ASI terlalu dini akan mempercepat bayi kotak terhadap kuman. Menggunakan botol susu terbukti meningkatkan risiko terkena penyakit diare. Tidak menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Penyimpanan makanan yang tidak higienis. Kalau faktor lingkungannya, ketersediaan air bersih yang tidak memadai, kekurangannya ketersediaan MCK, kebersihan lingkungan dan pribadi yang buruk. Penyebab diare: infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, dan sebagainya. Alergi, keracunan, imunodeficiency. Jenis-jenis diare berdasarkan nama diare: diare akut, diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Diare kronik, diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Diare berdarah dan kolera. Derajat dehidrasi dalam diare: yang pertama, diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan atau sedang. Yang ketiga, diare dengan dehidrasi berat. Diare tanpa dehidrasi. Keadaan umum: mata tidak cekung, keinginan untuk minum, atau tidak ada rasa haus. Diare dengan dehidrasi ringan atau sedang. Keadaan umum: gelisah atau rewel, mata cekung, keinginan untuk minum, ingin minum serasa terus-menerus, ada rasa haus. Diare dengan dehidrasi berat. Keadaan umum atau tidak sadar, mata tidak cekung, keinginan untuk minum, malas minum, tugur kembali sangat lambat. Terapi diare: yang pertama, beri cairan lebih banyak dari biasanya. Yang kedua, beri obat zinc. Yang ketiga, beri makan anak untuk mencegah kurangnya gizi. Yang keempat, antibiotik selektif. Yang kelima, penasihat ibu atau pengasuh. Beri cairan lebih banyak dari biasanya. Teruskan ASI lebih sering dan lebih lama. Anak yang mendapatkan ASI eksklusif beri susu yang bisa diminum dan orang atau cairan rumah tangga. Cara membuat Oralid: yang pertama, sediakan 1 gelas air minum. Yang kedua, pastikan Oralid masih dalam keadaan bubuk kering. Yang ketiga, masukkan 1 bungkus bubuk Oralid ke dalam air minum dengan cara menggunting seluruh bagian bungkus Oralid. Yang kelima, aduk cairan Oralid sampai larut. Cara memberikan Oralid: yang pertama, berikan Oralid
sampai diare berhenti. Anak di bawah umur 1 tahun diberi 50 sampai 100 derajat Celcius cairan Oralit. Anak lebih dari 1 tahun diberi 100 sampai 200 derajat Celcius cairan Oralit. Bila anak muntah, tunggu sekitar 10 menit dan lanjutkan pemberian cairan Oralit sedikit demi sedikit 2 atau 3 menit. Larutkan Oralit, jangan disimpan lebih dari 24 jam. Beri anak makanan untuk mencegah kurang gizi. Yang pertama, beri makanan sesuai umur dengan menu yang sama pada waktu anak sehat. Yang kedua, tambahkan 1 atau 2 sendok teh minyak sayur setiap porsi makan. Beri makanan kaya kalsium, buah seperti buah segar, pisang, air kelapa hijau. Beri makan yang sering dari biasanya dengan porsi lebih kecil setiap 3-4 jam. Cara pencegahan diare. Yang pertama, berikan ASI eksklusif 6 bulan dan terus sampai 2 tahun. Memberikan makanan pendamping ASI sesuai umur. Memberikan air minum yang sudah direbus menggunakan air bersih yang cukup. Cuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air sampai bersih. Itu dilakukan sebelum makan, sebelum menyusui, setelah buang air besar, sebelum menyiapkan makan anak, sebelum menyuapi makan anak, sesudah membuang tinja atau kotoran anak. Cuci peralatan makanan dan minum dengan baik dan benar. Buang air besar di jamban. Membuang tinja bayi dengan benar. Berikan imunisasi campak untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terkena diare. Oke, sekian dari saya. Bila mana ada salah, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.